Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot, di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah
yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, Kompas Kehidupan dari kitab Keluaran 14. Tuhan Yesus memberkati. Firaun bertindak untuk penghabisan kalinya dan bagaimana Israel menyeberangi Laut Tebrau. Saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana Tuhan sangat berkuasa. Dia di atas segala kuasa apapun. Firaun melupakan apa yang telah dialami oleh orang Mesir. 10 tulah yang sangat dahsyat menunjukkan bahwa Allah yang benar yang disembah oleh Israel melebihi kuasa siapapun. Dia lupa. Dia kembali mau menjajah memperbudak Israel. Mereka mengejar orang-orang Israel dengan pasukannya yang banyak itu, yang gagah.
Sementara orang Israel sangat ketakutan. Ya, mereka marah kepada Musa, komplain, tapi juga tetap berseru kepada Tuhan, campur aduk. Iman mereka kacau. Mereka juga lupa bagaimana Tuhan sangat berkuasa menolong mereka, membebaskan dan membedakan mereka terhadap tulah-tulah Mesir. Musa dengan tangan yang terangkat itu melambangkan koneksi hubungan yang terus terjaga dengan Tuhan, berkata kepada bangsa itu, jangan takut. Sebab ia tahu bangsa itu takut karena melupakan perbuatan Tuhan yang besar, melupakan kuasa Tuhan, dan melihat bahwa Firaun bersama 600 pasukan kereta kuda yang hebat sedang mengejar mereka dari belakang. Dan di depan mereka ada laut yang besar. Mereka rasanya buntu, tidak ada jalan keluar. Maju kena, mundur kena. Jadi mereka komplain. Tapi Musa dengan tangan yang terangkat, koneksi yang tetap dengan Tuhan, berkata, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihat, fokus kepada Tuhan yang akan diberikan Tuhan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Perkataan itu disampaikan oleh Musa, dan Tuhan berfirman kepada Musa, memberi petunjuk apa yang harus Musa lakukan menyeberangi Laut Teberau. Musa disuruh Tuhan mengangkat tongkat, mengulurkan tangan ke atas laut, dan maka dengan kuasa Tuhan air laut itu terbelah menjadi dua, sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut karena Tuhan membuatnya kering. Tetapi orang Mesir itu dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Mereka terus menyusul orang Israel, Firaun dan seluruh pasukannya. Ya, dikatakan bahwa tiang awan Tuhan berpindah dari depan ke belakang dari rombongan Israel, membuat beda, membuat jeda antara pasukan Firaun dan orang Israel satu malaman. Karena gelap, pasukan itu tidak bisa bergerak. Ya, sementara orang Israel malam itu terus berjalan sampai ke seberang. Dan dikatakan terjadi kegelapan. Malam itu lewat. Dan terjadi, dikatakan ada kekacauan di roda kereta sehingga menjadi miring, tidak bisa maju karena berat. Dan pasukan itu berkata, ayo kita lari, tinggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Tetapi lihat, Firaun keras hati, padahal masih ada kesempatan untuk mereka berbalik mundur. Dan inilah, sesudah seluruh orang Israel itu sampai ke seberang, Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta kuda mereka, dan semua mereka mati binasa. Musa mengulurkan tangan ke atas laut, maka menjelang pagi air laut menjadi satu, dan semua orang Mesir binasa. Tetapi orang Israel dapat sampai ke tempat kering dari tengah-tengah laut. Demikian Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat dan besar. Ya, pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa ini? Satu, jangan keras hati. Selama masih ada hidup dan kesempatan bertobat, jangan bebal, cepat-cepat berubah, bertobat selama masih ada kesempatan. Karena ada waktunya kesempatan itu habis. Yang kedua, mari kita fokus bukan kepada persoalan hidup, tetapi fokus kepada Tuhan, Allah yang berkuasa memberi hidup, dan di tangannya ada hidup dan mati kita. Dia yang berkuasa menyelamatkan kita. Selama kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan
untuk menikmati kasih dan kuasa Tuhan, berdoa bagi banyak orang, bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan dengan pengalaman-pengalaman hidup otentik yang kita alami. Sebab itu mari kita hormat kepada Tuhan, takut tunduk kepada Tuhan. Sebab hidup dan mati kita tergantung daripada kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari hidup dalam pertobatan dan gunakan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia Maha Kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.